Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai, ya, Gabriel tolong pimpin doa. Maria, Rahmat, Tuhan, engkau di antara wanita, dan tertilah Yesus. Santa Maria, berdoa, doakan kami berdosa, sekarang dan kami mati. Amin. Pada kami dan bersyukur berdosa, kita bermasalah, dan segala hal. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, saya absen dulu. Adriana Miau, Remigius, Gabriel, Azril, Ada. Julius Tangge, tidak ada. Esterlina, Yosefa, Willy Brodus, Yuli, Marisko, Julius Andom. Oke, baik, satu orang yang tidak masuk ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdiri menyanyikan satu lagu nasional. Oke. Kita sama-sama kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, 3, 2, 1. Dari Sabang Sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai, di sini aku ada pertanyaan dulu. Iya, kalau kita berjalan, yang kita butuhkan apa untuk menggerakkan kita punya badan ini? kaki. Terus yang melanjutkan ke otak berarti setelah kita jalan berarti kita berpikir menggunakan apa? Otak. Iya, berpikir kita memakai otak. Nah, begitu pula nanti sebentar materinya sama. Nanti kita akan belajar tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memahami perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ini ada beberapa kriterianya. Iya. Nah, ini di sini ada beberapa gambar-gambar perangkat keras. Apakah kamu tahu nama perangkat keras berikut ini? Nah, coba kita lihat. Yang ini namanya apa? Printer. Fungsinya untuk mencetak dokumen dan lain-lain ya. Di sini lagi ada, ini apa ini? Terus apa lagi yang ini? Komputer. Ya, komputer. Fungsinya apa komputer? Apa fungsi komputer? Oke. Berikutnya ini papan
Papan ketik atau keyboard. Fungsinya? Ya, untuk mengetik, untuk mengarahkan kursor, itu fungsinya. Dan masih ada beberapa lagi ya, yang lain. Nanti kita lihat langsung contohnya. Ini ada contoh kuis. Tapi sebelum ke kuis, nah di sini Pak Guru tunjukkan contoh-contohnya ya, perhatikan. Yang tadi kita ya di sini. Ini ada beberapa contoh hardware atau perangkat keras. Di sini ada apa ini? HP. Di HP ini juga ini namanya perangkat keras. Fisiknya. Berikutnya ada apa ini? iPad atau tablet. Berikutnya ini ada Komputer. ini ada laptop. Laptop, komputer itu sama, semua perangkat keras. Sama di sini. Oke, setelah itu, nah, di sini ada contoh kuis tentang perangkat keras dan juga perangkat lunak pada komputer. Coba sama-sama kita jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perangkat keras dalam komputer? A. Program yang berjalan di komputer. B. Bagian fisik dari komputer. C. Sistem operasi komputer. D. Koneksi internet. Mana yang benar? Bagian fisik dari komputer. Iya. Berikutnya, apa fungsi utama dari CPU dalam sebuah komputer? A. Menyimpan data secara permanen. B. Memproses data dan menjalankan perintah. C. Menampilkan gambar pada layar. D. Menghubungkan komputer ke internet. Mana yang benar? Menyimpan data secara permanen. Oke. Berikutnya, perangkat keras berikut yang berfungsi sebagai alat masukan atau input adalah A. Layar. B. Mesin pencetak. C. Papan tombol. D. Pengeras suara. Berikutnya, apa fungsi perangkat lunak dalam komputer? A. Mengontrol dan menjalankan perangkat keras. B. Menghubungkan komputer ke listrik. C. Mendinginkan CPU. D. Mengirim sinyal internet. Mengontrol dan menjalankan perangkat keras. Nah, di sini ada, supaya lebih mudah kita pahami, kita analogikan atau kita ibaratkan ini. Komputer seperti dapur yang masak makanan. Kalau bahan makanan itu kita ibaratkan dengan masukan atau inputnya. Bahan makanan yang dimasukkan ke dalam dapur bisa disamakan dengan data yang dimasukkan ke dalam komputer. Misalnya, bahan makanan seperti sayur, daging, dan bumbu yang berbeda adalah masukan yang diperlukan atau diproses oleh komputer. Dalam konteks komputer, bahan makanan ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau data lainnya yang dimasukkan oleh pengguna. Misalnya melalui papan ketik, tetikus, atau perangkat lain. Yang kedua, koki. Kalau koki yang tukang masak. Kalau di komputer kita ibaratkan sebagai prosesor atau CPU tadi itu yang mengontrol data itu. Ya, koki di dapur adalah seperti CPU, Central Processing Unit, pada komputer. Koki yang akan memproses bahan makanan dengan cara memasaknya sesuai resep. CPU bekerja dengan cara yang sama, yaitu memproses data yang diterima sesuai dengan perintah atau program yang diberikan, misalnya aplikasi atau perangkat lunak. Itu CPU. Jadi CPU itu kita ibaratkan seperti koki atau tukang masaknya. Yang ketiga itu proses masaknya. Atau kalau di komputer kita ibaratkan itu pemrosesan data. Koki akan mengikuti resep dan memasak bahan-bahan tersebut menjadi makanan siap saji.
Ini mirip dengan bagaimana CPU memproses data, yaitu dengan mengambil data yang mentah dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Seperti mengubah angka yang dimasukkan menjadi hasil perhitungan atau gambar yang ditampilkan di layar. Selama proses memasak, mungkin ada beberapa langkah seperti mencampur bahan, memasak, dan mengatur suhu, yang juga serupa dengan langkah-langkah pemrosesan data yang dilakukan oleh komputer, seperti penghitungan, perbandingan, atau penyimpanan sementara. Yang keempat, makanan jadi. Makanan yang sudah jadi atau ibaratnya luaran atau output atau hasilnya. Setelah dimasak, makanan saji siap untuk disantap atau disajikan. Dalam analogi komputer, makanan siap saji ini adalah luaran atau output, yaitu hasil dari pemrosesan data yang bisa dilihat atau digunakan oleh pengguna. Misalnya, gambar yang muncul di layar, laporan yang dihasilkan, atau suara yang didengar. Output ini adalah informasi yang sudah diproses dan siap dipergunakan oleh pengguna, seperti hasil akhir setelah memasukkan data atau perintah. Yang kelima, peralatan dapur atau perangkat keras. Peralatan dapur seperti kompor, panci, dan pisau adalah analogi untuk perangkat keras komputer seperti layar, papan ketik, dan juga tetikus. Mereka membantu dalam memproses atau mengeluarkan keluaran atau output. Sama seperti peralatan dapur yang mendukung proses memasak. Jadi itu supaya kita mudah mengerti, makanya itu diibaratkan seperti memasak. Supaya kita mudah mengerti apa tugas dan fungsi dari komputer, perangkat keras dan perangkat lunak itu. Ya, setelah ini Pak Guru ada kasih itu. Nanti setelah ini saya akan bagi beberapa kelompok untuk kita mencari pasangan seperti yang tadi. Di tangan kiri Pak Guru ini ada hardware dan juga software. Ada beberapa gambar-gambar yang nanti kalian akan mencari fungsinya di sini. Fungsinya seperti di sini. Misalnya papan ketik atau keyboard. Fungsinya apa? Nanti kelompok akan mencari di sini. Yang mana fungsi yang sesungguhnya. Paham? Oke, nanti 4 saja. Nanti 4 Adriana, Uli, dan Siva dengan Esther 4 orang. Nanti hadap ke sana saja, tidak apa-apa. Nanti Remi dan Samiro 3 orang, ini 4 orang. Coba langsung bergabung. Ya, begitu. Ya, geserin saja. Geser. Ya. Oke. Set contoh ya. Ya, nanti di sini kalau kalian akan menentukan yang mana mencari fungsinya. Mesti di sini nanti ya. Mesti di sini. Iya, silakan. Kalau bukan nanti lihat gambarnya, nanti fungsi di sini. Nanti silakan cari. Silakan. Iya, nanti di sini ada fungsi di sini nanti. Nanti kamu bisa lihat gambar dulu. Oh, gambar apa ini ya? Oh, fungsinya apa? Cari di sini. Nah, supaya semua cari fungsi di sini nanti. Ya, semua fungsi di sini ya, biar kamu lihat. Ya, silakan kamu bantu. Silakan. Fungsinya di sini, lihat gambarnya dulu. Fungsinya di sini. Pasangkan dia yang mana fungsinya. Iya, silakan. Iya. Dibaca baik-baik, itu lihat gambar yang baik. Mana yang cocok, yang pas, itu dipasangkan. Iya. Iya. Saling membantu teman-teman kelompoknya. Iya, dicari lagi yang lain. Iya. Monitor layar. Ya, cari. Perhatikan gambarnya dan perhatikan juga fungsi-fungsinya supaya tidak salah memasangkan. Iya.
Ini kami. Ini kami. Iya. Berikutnya. Pastikan benar pasangannya ya. Pasangannya jangan sampai keliru. Gambar dan fungsinya harus sesuai. Ini sudah menghubungkan komputer Iya. ke jelas. Bukan. Itu monitor lain. Digunakan Kelompok yang sudah boleh kembali ke tempatnya. Ini tempat penyimpanan data di dalam komputer ini dan ini sebagai pembelajar dan mengeluarkan suara. Bisa memungkinkan pengguna untuk mengedit memperbaiki kamera yang digunakan itu. Ini tuh betul kan? Coba baca nih, betul tuh. Coba baca itu. Iya. Sudahkah? Belum? Ya, kalau yang sudah selesai boleh kembali ke tempat masing-masing. Sabar, digunakan untuk sebagai informasi dengan orang lain. Coba. Coba dibuka. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita Coba, betul kah? Coba Ali. Ini betul. Oke, coba kita cek ya. Ya, di kelompok 1. Yang pertama di sini ada keyboard, fungsinya mengetik huruf, angka, dan memberikan perintah ke komputer. Satu benar? Benar. Oke, bagus. Yang kedua, di sini ada printer. Printer fungsinya mencetak tulisan atau gambar dari komputer ke kertas. Betul? Betul. Iya, betul. Berikutnya, ini ada communication software atau aplikasi komunikasi. Nah, fungsinya digunakan untuk berkomunikasi secara daring seperti melalui pesan teks, panggilan, suara, atau video. Betul? Fungsinya HP seperti itu. Untuk SMS bisa, terus bisa video call, bisa. Telepon. Betul? Betul. Iya, betul ya. Oke, kelompok 1. Oke, berikutnya ada perangkat lunak. Di sini web browser. Fungsinya digunakan untuk berinteraksi dan berbagi informasi dengan orang lain secara daring. Jadi masih kurang tepat ya. Masih kurang pas. Oke, coba kelompok 2. Video editing software menghubungkan komputer ke internet. Ini masih kurang tepat.
Berikutnya, Ambil gak? Sana. berikutnya webcam. Kamera kecil yang digunakan untuk panggilan video atau mengambil gambar. Betul? Betul. Kamera kecil ya, bisa ya. Ini juga bisa. Ini juga benar ini. Kamera kecil ini. Bisa diambil, bisa pengambilan video atau gambar juga bisa. Ini betul ya. Oke, kelompok 3. Flash drive. Perangkat kecil yang digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain melalui port USB. Ya, ini betul ya. Ini betul. Berikutnya, mouse, menggerakkan kursor dan melihat atau mengklik ke sesuatu di layar komputer. Ya, betul juga. Foto processing atau aplikasi pengolah foto. Ya, betul. Memanipulasi gambar atau foto, betul. Mikrofon, mengeluarkan suara dari komputer seperti musik atau suara video. Mengeluarkan suara dari komputer seperti musik atau suara video. Ini kurang pas. Ini kurang pas ya. Oke, berarti kelompok 3 benar 3, kelompok 2 1, kelompok 1 benar 3 juga. Itu 2 3 ya, sama berarti ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Kelompok 1 ya. Oke, yang tadi boleh dikumpulkan kembali. Terus tempo. Ya, dikumpulkan kembali. Oke, setelah ini nanti kita akan berkenal dengan pemrograman yang kita kenal dengan Scratch. Nanti di situ kita akan bisa membuat bagaimana cara membuat games, block dan lain-lain. Tapi sebelum itu kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Ya, berdiri dulu. Kita pemanasan dulu, pendinginan. Oke, sama-sama ya. Ya, sama gerak. Sudah apa sini? Kelihatan. Ya, sama-sama. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke ini, menghubungkan konsep perangkat keras dan lunak dengan coding menggunakan Scratch. Oke, silakan
masing-masing membuka laptop yang Pak Usu siapkan. Akan dibuka. Nah, di situ ada Scratch. Boleh dibuka. Bukan situ. Itu apa ini? Kalau dan kondisi. Kuenya terlalu. Ya, silakan dibuka. Ya, jadi kalau Scratch itu nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan blok itu untuk menggerakkan karakter dan lain-lain ya. Boleh silakan coba buat apa yang sesuai dengan kamu orang. Silakan buat yang silakan pilih temanya apa, pilih karakternya apa, silakan. Iya. Jadi ini namanya blok ya, yang ini tuh namanya blok. Ini sangat berguna dalam Scratch ini. Nah, untuk temanya boleh kita klik di bagian sini, backgroundnya ini. Silakan memilih background yang kita sukai untuk kita buat, dan untuk karakternya dari sini kita buat. Ya, ini pilih karakter di sini ya. Silakan membuat karakter dan background tema yang kalian inginkan. Ya, silakan dibuat sendiri. Hewan itu apa ya Ini apa hewan? Itu. Kecil. itu mau bikin gimana ya? Anak. Coba Apa yang ini? Bukan bekas kecil dia. Bekas kecil dia. Ini. iya, Kamu.
Itu betul box parkir. Berapa ya? 60%. Oke. Box parkir. Ini saja dulu. Aku pakai dia lagi. Gurita. Ini bel hapus. Bel hapus. Bel. Iya. Hapus. Nah, itu tidak usah. Lebih harus pakai. Ini. Oke, sudah ketinggalan. Baru tahu. 50. Ya, bukan beci. Bedanya lagi dulu. Oh, pilih 324. Coba salah lagi. Oh, ini. Udah hapus. Oke. Pasang dulu. Bagaimana? 50 sudah. Dulu kecil. Ini dia berdiri. Udah. Ini batu panas ini. Ya, di situ. Sudah. Di situ aja. Ikan. Bagaimana Esther? Sudah? Ini pisang. Hapus. Yang masih bingung boleh ditanyakan kembali. Sabar. Jangan lupa blok-bloknya digunakan. Itu kembali ke bawah. Tekan itu dia. Iya, setah. Tulis lagi dia. Mana ikan? Oh, ngapain? Iya, penyerang. Yang 2 di sini. Iya. Iya, itu pakai kalau sudah. Sudah itu nanti kamu kecil apa? Nanti orang itu sudah betul sudah Yo. sudah. Apa lagi? Ikan dia tadi. Susah lagi. Coba. Pelan-pelan. Bagaimana ini ikan ini HP betul itu ini bagaimana ini atas Oke, aku rasa cukup untuk hari ini. Kita lanjut di esok harinya. Ya, sebelum kita tutup, ya Adira boleh pimpin doa. Oke, sudah selesai. Taruh di dekat sini. Oke, sudah.
Yang ada di surga, Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok hari lagi. Oke, selamat pagi. Pagi.